Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Rocky Gerung seakan-akan tak pernah habisnya ya menghujat Pak Jokowi, menghina, memfitnah. Nah, ini yang lagi viral terkait pagar laut. Pagar laut ini pun dikait-kaitkan lagi dengan Pak Jokowi. Aduh, luar biasa Rocky Gerung ini ya. Bahkan kegiatan Pak Jokowi yang katanya ingin tur menggunakan sepeda motor itu dibandingkan dengan Ibu Titik Soeharto yang meninjau langsung pagar laut tersebut. Itu kan sudah wajar, itu bidang Bu Titik Soeharto. Dan Ibu Titik Soeharto pun seorang DPR RI, wakil rakyat. Lah kalau Pak Jokowi sudah pensiun. Pak Jokowi sekarang sebagai rakyat biasa. Ya. Lah ini kok dibanding-bandingkan? Pak Jokowi sudah pensiun dibandingkan dengan Bu Titik Soeharto yang langsung meninjau pagar laut tersebut. Aduh, ini kesimpulannya Rocky Gerung ini supaya rakyat itu berpikir Pak Jokowi tidak simpati, ya. Sedangkan Bu Titik Soeharto sangat-sangat simpati. Aneh, Bu Titik Soeharto DPR RI itu kan bidang Bu Titik Soeharto. Sudah sewajarnya Bu Titik Soeharto itu meninjau pagar laut tersebut. Ya, kalau Pak Jokowi sudah pensiun, nggak ada hubungannya. Ini dikaitkan terus Pak Jokowi, ya. Parkour Rocky Gerung ini, ya, mendapat tanggapan ataupun respon langsung dari Pak Jokowi terkait pagar bambu ini. Nah, ini juga ada komentar dari Pak Iyas Subiakto terkait para pembenci Pak Jokowi ini, ya, yang ya menggoreng-goreng lah intinya, yang mengaitkan pagar laut itu dengan Pak Jokowi. Tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Kita tahu adalah ada seseorang yang selama 10 tahun tidak tahu bahwa semua orang tahu dia tidak tahu. Presiden Jokowi, masih disebut presiden, akan ada acara touring minggu depan, muter Jawa Barat pakai motor. Rame tadi di media massa. Dan di situ ditulis di dalam spanduk yang silakan berkumpul di kediaman presiden di Solo, bukan di Hambalang. Jadi terlihat bahwa ada tim yang masih ingin supaya orang yang tidak tahu bahwa semua orang tahu bahwa dia tidak tahu, terus menerus ingin diketahui. Padahal memang nggak perlu kita ketahui apa yang dia mau lakukan. Kalau tidak mau mengetahui, ya kenapa selalu mengikuti berita ataupun informasi tentang Pak Jokowi? Ya kan? Katanya akal sehat. Akal sehat apa ini? Akal bulus, akal busu. Jadi bayangkan kontrasnya. Jokowi akan tur dan semua orang diminta untuk ikut. Kemarin seorang perempuan namanya Titik Soeharto. Coba kita baca sinyalnya apa itu. Kan tidak perlu Pak Presiden turun di situ. Tetapi kehadiran Ibu Titik Soeharto yang care dengan keadaan, ada jarak yang sedang dibuat, yang sedang terjadi antara presiden yang akan naik motor gede itu dan presiden yang memerintahkan pagar laut itu dibongkar. Ada jarak. Ini mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya lagi-lagi ingin mengadu domba nih. Dan juga membandingkan Pak Jokowi ya seolah tidak peduli dengan pagar laut tersebut. Ya, Pak Jokowi udah pensiun. Dibandingkan dengan Ibu Titik Soeharto yang meninjau langsung lokasi pagar laut tersebut, ya udah jelas Ibu Titik Soeharto itu adalah DPR RI, wakil rakyat, dan itu di bidangnya Ibu Titik Soeharto. Kok dibandingkan dengan Pak Jokowi yang seolah-olah tidak simpati dengan apa yang terjadi di terkait pagar laut tersebut? Pak Jokowi udah pensiun. Ini aduh Rocky. Nah, ini langsung mendapat tanggapan Pak Jokowi terkait pagar laut ya. Sebenarnya kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Pak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu
proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SKGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Silakan dicek saja ya. Santai Pak Jokowi menjawab ya. Komentar ketokohan Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu dicintai rakyat. Baik, terbukti ini ya Bapak. Oke, siap. Semakin Pak Jokowi jelek-jelekin, semakin Pak Jokowi dihujat dan difitnah, semakin banyak pula orang-orang yang suka dan cinta terhadap Pak Jokowi ya. Terbukti orang mau foto rumah Pak Jokowi didatangi terus setiap hari ya kan. Ini parah. Ini parah Ya ampun Didu. Kok sampai segitunya sih cari simpati masyarakat? Lebay tahu. ini parah. Biasa aja. Kalau kayak gitu bisa-bisa membahayakan keselamatan tahu. Untung aja tuh buaya-buaya di situ pada berbaik hati. Coba kalau buayanya pada lapar, bisa-bisa membahayakan keselamatan itu. Udah nggak usah kayak gitu lagi, biasa aja. Bukannya apa-apa. Nanti kalau terjadi apa-apa pada dirimu, Pak Jokowi lagi salahin. pasti nyalahin Pak Mulyono lagi. Ya ampun. Ini pengikutnya nih kayak gimana? Selamat sore rekan-rekan. Pak Subiakto. Kita lanjut ngobrol hiruk pikuk tentang perpolitikan, tentang isu-isu yang sebenarnya ya seperti kualitas sebelum-sebelumnya lah. Tapi kita perlu update terus karena seperti yang selalu saya sampaikan, kalau kita tidak merespon mereka, para buzzer-buzzer murahan itu, seolah-olah nanti kita ini dianggap orang-orang yang sama seperti mereka kualitasnya. Itu yang harus kita jaga, sehingga kita tidak ikut dalam pusaran yang saya sebut itu pusaran-pusaran isu sampah itu. Nah, ini kita masuk ke pusaran pagar bambu yang di Banten. Karena di sana juga ditarik-tarik oleh Said Didu, kerugian 900 triliun, itu di sana ada peran Jokowi dan sebagainya. Pokoknya semuanya Jokowi gitu. Tidak ada yang tidak hadir Jokowi. Setiap kesalahan, kalau kebaikan Jokowi selalu tidak dihadirkan gitu. Iya. Karena menurut mereka Jokowi nggak ada baik-baiknya gitu. Itu pemikiran yang kita sudah tahu, karena mereka sakit hati, mereka terus mencari-cari itu. Ya memang karena sudah akut, ya tidak perlu lagi diharapkan kesembuhannya. Sudah akut. Jadi tentang pagar bambu di Banten itu kan makin hari makin ketahuan. Ternyata itu sudah ada sejak tahun 82. Tahun 82. KGB-nya, SHM-nya itu tahun 94. Menyusul kemarin juga di Sidoarjo ada yang sudah sejak tahun 96. Sorenya kemarin juga ada dari dari Sumeneb yang sudah menjadi SHM full gitu kan. Nah, kabar yang terbaru adalah bahwa itu dulu semuanya daratan, ya kan? Jadi kalau daratan terus sekarang dari laut itu kan karena abrasi. Harusnya bersyukur kalau itu mau diuruk dan bisa dibeli oleh pengembang.
Katakanlah kan nama Aguan terseret-seret terus di situ. 9 naga Aguan ini kan selalu dihadirkan sebagai orang-orang yang dianggap zolim terus gitu kan. Padahal mereka tidak menghitung atau pura-pura tidak tahu peran 9 naga di Indonesia ini tidak bisa dilepas dari kehadiran kita-kita juga gitu. Karena mereka sebagai pengusaha dengan segala macam usahanya sejak zaman Pak Harto juga kan, mereka ya dengan cara-cara mereka lah bisa mengerahkan aparat dan sebagainya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi di balik itu semua, kalau dia dicap, kita cap sebagai orang-orang jahat dalam tanda kutip, tapi tetap saja ada kebaikannya gitu. Sama seperti PIK yang diributkan itu kan, itu ada 1.000 hektar sekarang kalau tidak salah saya. Di sana sudah terbangun begitu banyak bangunan, industri, orang kerja dan sebagainya. 2 minggu lalu saya dari sana. Jadi kalau kita mau menghitung gerak ekonomi di sana itu luar biasa. Orang-orang Jakarta harusnya tidak asing dengan PIK itu kan gitu. Jadi dari mulai pembantu rumah tangga, dari mulai tukang sapu, penjaga restoran, penjaga usaha lain, mall dan sebagainya, itu melibatkan ribuan tenaga kerja yang hadir dari pemikiran-pemikiran mereka gitu. Jadi usahawan-usahawan ini yang kita sebut konglomerat, oligarki atau apa sajalah, itu tetap saja ada dampak baiknya gitu. Jadi tidak semuanya jelek. Ya jangan etnis Tionghoa ini terus dianggap orang yang menjajah Indonesia gitu. Mereka hadir lahir di sini, besar di sini, ikut membesarkan Indonesia, membayar pajak ya. Kalau 1-2 ada yang nakal itu sama juga dengan kita kan. Orang sendal di masjid aja bisa hilang kan gitu kan. Ya, kadarnya berbeda-beda, tapi kalau yang nakal tidak baik dan baik itu kan selalu aja dalam jalan beriringan. Nah, mereka-mereka ini juga jumlahnya sekitar berapa? 11 juta orang etnis Tionghoa dan etnis Chinese yang kita anggap sebagai keluarga kita. Ini bergerak di bidang segala macam lah. Konglomerat di sini orang kaya Indonesia kan kebanyakan dari mereka. Nah, kalau Banten itu terus dijadiin isu, digoreng menjadi isu politik, ditarik-tarik Jokowi ada di sana, Said Didu sampai nyemplung ke laut mau nyabut bambu dan sebagainya, itu mah framing murahan, kampungan itu gitu. Ternyata jeder, sekarang kita tahu bahwa itu dulunya daratan yang dapat SHM, dapat HGU. Siapa yang bermain, siapa yang melenceng, ya itu harus dibenerin. Tapi bukan berarti terus itu menjadi isu yang seolah-olah Indonesia mau kiamat gara-gara pagar bambu itu. Kalau kita mau runut semuanya, kalau dikumpuli, mungkin sudah jutaan hektar kasus yang sama terjadi di garis pantai Indonesia. Karena kita ini kan luas lautnya 70% dari daratan. Belum lagi kalau ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di Jakarta itu. Karena 60% ekonomi bergerak di Jakarta. 60% penduduk Indonesia hidup di Jawa. Jakarta itu kan kepadatannya tuh 10 kali kepadatan Jawa Barat. Dia 16.000 orang per kilometer. Jawa Barat 1.600, Jawa Tengah 1.200, Jawa Timur 850 orang per kilometer. Jawa 840-an orang. Orang begitu banyak. Di sana juga butuh pekerjaan, butuh makan, butuh semuanya. Kalau itu tidak ditampung di dalam wilayah usaha, bagaimana mereka dapat pekerjaan? Ya kesalahan pemerintah sejak zaman Soeharto memang, karena semua industri dipusatkan di Jawa, tidak pernah dipecah di Kalimantan. Kalimantan semua itu kan cuma diisep hasil buminya saja, gas, minyak, semuanya disedot. Tahun 2000 aja saya mau ke Bontang dari Samarinda 9 jam karena jalannya rusak begitu parah. Padahal 90 triliun 1 tahun itu duitnya diisep ke Jakarta. Tapi itu sudahlah. Jadi kembali lagi kepada apa yang terjadi di Laut Banten itu,
Diselesaikan saja baik-baik, nggak usah gebrak-gebrak meja orang-orang DPR itu. Semua carut marut di negeri ini, kalian punya kontribusi, lembaga DPR, kepala dinas, bupati, hampir semuanya kalian terlibat di situ. Tinggal kadarnya aja masing-masing seperti apa. Kan kita tahu mau jadi anggota DPR RI, kata Deddy Sitorus, harus butuh 30-40 miliar. Ya cari duitnya ya di sekitaran itu juga. Itu juga sudah menjadi rahasia umum. Kita juga tidak bisa sekarang ini membalik tangan untuk menghilangkan itu semua. Semuanya kita maklum. Kita menunggu nanti alih generasi Gen Z, Gen Y ini mengganti kalian sebagai orang-orang yang kotor di wilayah-wilayah pejabat, wilayah-wilayah aparat, dan sebagainya itu. Saya sudah bahas jutaan ASN dan sebagainya itu hampir rata-rata lari dari tanggung jawab yang sebenarnya. Tapi ya sudah. Jadi kembali lagi, ini jangan di-framing macam-macam, harusnya dihentikan, yang salah dibenari supaya tidak terulang lagi ke depan. Jadi jangan jadi isu segala macam. Said Didu ini kan hadir di mana-mana. Setiap ada keributan dia hadir, tampil seolah-olah menjadi pahlawan. Kemarin juga ada kawan dari nelayan, diundang ILC dan sebagainya. Ya silakan sajalah berargumentasi, tapi harus ada penyelesaian dari kasus yang sedang terjadi sekarang ini gitu. Jadi bukan diputer-puter seperti Hasto kemarin kan, dipanggil KPK nggak ditahan, terus kemudian sidang pra-peradilan KPK-nya nggak datang. Ini saya bilang sama kawan-kawan, ini sebentar lagi ya senyap juga, nasibnya seperti itu. Jadi kita sudah tahu bagaimana yang terjadi di negeri ini, tapi kita berharap ini bisa diberesin semua. Kita fokus sekarang dengan pemerintahan baru, Pak Prabowo, semoga drive dari makan bergizi gratis ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kurang sana sini sudah pasti, tapi saya pikir improvementnya harus ada setiap hari. Begitu saya pikir obrolan kita sore ini, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, sehat buat kita, sehat buat Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian, pendapat kalian ataupun pandangan kalian terkait video ini ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.